wabarakatuh. Selamat sore. Nah, Bapak Ibu petani pekebun yang saya hormati, terima kasih kesempatannya untuk berkumpul di Balai Desa ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ada yang tahu tidak saya akan membahas apa yo? Ya benar, akan membahas tentang hidroponik. Nah, ada yang tahu tidak Bapak Ibu apa itu hidroponik? Oh iya benar Bapak. Nah, hidroponik adalah suatu sistem tanam yang menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Nah, selain untuk pertumbuhannya juga hidroponik menggunakan nutrisi. Oh iya, untuk kertasnya udah dibagikan ya. Boleh dibuka. Selanjutnya kita sudah membahas tentang tadi untuk pertumbuhannya itu nutrisinya. Nutrisi itu ada yang tahu tidak nutrisi apa yang digunakan untuk menanam hidroponik itu tadi? Iya, AB. Nah, kenapa bisa disebut AB? AB itu untuk mempermudah kita untuk menyebut nutrisinya. Jadi nutrisi A itu seperti nutrisi makro, misalnya itu ada seperti nutrisi nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau yang B itu seperti nutrisi mikro, unsur hara mikro. Mikro tuh kayak ada unsur haranya, kayak ada besi, tembaga, sama klor. Nah, setelah kita mengetahui apa itu nutrisi A dan B, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyiapkan nutrisi. Boleh dibuka kertasnya pada slide keempat atau kotak yang nomor 4. Itu boleh Bapak Ibu lihat, ada untuk mempersiapkan nutrisinya. Ini bisa dilihat gambarnya Bapak Ibu. Yang pertama, siapkan formula A dan B. Jadi itu ada bentuk bubukan A dan B-nya. Nanti kita larutkan ke 2 ember masing-masing 5 liter air bersih. Terus dituangkan formula A, B masing-masing ke ember. Nah, selanjutnya ini yang di bawah nanti untuk melarutkan nutrisi jika kita ingin menggunakan atau menanam tanaman hidroponik tersebut. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui bagaimana cara menanam hidroponik nih kalau tanpa tanah, gitu kan. Di sini ada medianya tersendiri untuk menanam hidroponik. Ada yang tahu tidak apa itu medianya? Ya, busa. Selain dari busa juga ada media rock wool, yaitu kayak sekumpulan serat yang dikumpul hingga membentuk busa tadi. Selanjutnya itu yang ada di kertas itu ada juga kokopit ya, sama sekam bakar nih, sisa padi dibakar bisa jadi media tanam. Selanjutnya nih ada macam-macam sistem hidroponik. Ini ada yang pertama sistem wick yang akan kita coba nanti ya. Terus ada sistem NVT, bentuknya kayak gitu, boleh Bapak Ibu lihat. Dan seterusnya ini sampai ada DVT system. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa-apa aja metode yang ada di sistem hidroponik. Nah, metode apa sih yang dapat kita gunakan sebagai pemula untuk mengetahui menanam hidroponik? Jadi di sini ada sistem wick atau sistem rakit apung atau sistem sumbu. Itu bisa kita gunakan di rumah sendiri, kita belajar sendiri bagaimana cara menanamnya. Jadi itu menggunakan sumbu kain flanel. Jadi ini ada botol bekas, misalnya seperti botol bekas aqua, botol air mineral yang plastik, itu bisa digunakan untuk menanam sistem hidroponik. Sangat mudah sekali ya ini
Hanya kita memotong botol itu menjadi 2, pasang sumbu, kemudian masukkan media rockwool ataupun media kokopitnya ke dalam botol tersebut. Jadi yang kedua, jika kita memang sudah memahami sistem WIK ini, kita ingin meningkatkan produktivitas kita, mungkin kita bisa belajar tentang sistem NVT. NVT ini bisa digunakan menggunakan nanamnya menggunakan talang air yang ada di bekas-bekas rumah. Itu bisa kita potong mungkin seukuran 5 cm, dibuat 2, ditimpa 2 gitu, nanti dibuat lubang di atasnya, masukkan net pot, itu bisa kita nanam. Untuk talang air itu bisa nanam banyak dan hasil produksinya lebih banyak. Nah, setelah kita tahu apa itu hidroponik, metode apa aja yang bisa kita tanam, nah kita belum tahu apa sih itu kelebihannya, kekurangannya untuk menanam sistem ini. Nah, boleh Bapak Ibu lihat di kertas ini terdapat 9 kelebihannya, lebih banyak daripada kekurangannya ya. Nah, jadi yang pertama tuh ada lebih hemat tempat. Kenapa lebih hemat tempat? Karena tanaman tersebut mungkin hanya sering ditanam di pekarangan rumah ya, bisa di depan rumah, bisa di belakang rumah. Lebih hemat tempat gitu kan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak punya lahan besar, boleh untuk menanam ini. Terus pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan konvensional. Kenapa gitu? Karena itu tadi yang sudah saya bilang, pertumbuhan ini bisa dibantu dengan nutrisi yang ada tadi, nutrisi ABNX itu. Yang ketiga, tidak melakukan penyiraman. Kenapa tidak melakukan penyiraman? Karena tadi sudah ada air nutrisi tadi. Hanya kita mengalirkan air nutrisi tersebut menggunakan pompa. Tapi kalau sistem WIK itu tidak menggunakan pompa. Yang kelima, hasil lebih steril. Karena hasilnya tuh lebih steril, lebih bersih. Karena dia tuh tersimpan di atas styrofoam, di atas talang air tanpa tersentuh tanah tadi, karena kan kita nanamnya tidak pakai tanah. Jadi ini lebih menghasilkan lebih bersih, steril, dan gampang ditanam juga tadi ya. Yang keenam, resiko terserang hama atau penyakit lebih sedikit. Lebih gampang lagi Pak, kita tidak perlu membeli pestisida atau herbisida kimia lagi, lebih hemat uang lagi kan. Terus tuh tidak tergantung dengan cuaca, berarti tidak tergantung tuh mau panas, mau dingin, mau kemarau, itu bebas, tetap bisa menanam sistem ini. Terus yang selanjutnya ada penggunaan pupuk lebih efisien, karena kan tadi tidak pakai nutrisi, tidak pakai pupuk, hanya pakai nutrisi, lebih efisien. Jadi kita tidak ada campur aduk kayak pupuk ini lagi, hanya pakai ABNX, itu berarti udah pasti gitu ya. Lalu kekurangannya mungkin di awal lebih besar modalnya. Ya enggak apa-apa lah kalau modal awalnya lebih besar, itu selanjutnya kita akan lebih mendapatkan hasil yang lebih tinggi gitu kan. Karena kan harga jual lebih mahal, karena itu tadi sayurnya lebih bersih, terus tanamannya lebih steril tanpa tercampur aduk oleh bahan-bahan kimia gitu kan. Terus memang sistem tanam hidroponik ini perlu keterampilan lebih ekstra lagi kan. Maksudnya lebih ekstra ini kita harus lebih memahami bagaimana sih ini biar air nutrisinya pas, ukuran nutrisinya lebih pas untuk melakukan penanaman ini. Jadi untuk budidaya hidroponik ini Bapak Ibu lebih hemat tenaganya, karena kan kita tidak ada lagi untuk melakukan pengolahan lahan kayak konvensional. Kita lebih mencampur, lebih membuat bedengan, memasang mulsa atau yang lainnya kan. Terus budidaya ini juga tidak banyak mengeluarkan biaya. Nah, seperti tadi saya bilang, tidak perlu membeli pupuk, tidak perlu membeli mulsa lagi. Ya, hitung-hitung untuk budidaya ini Bapak Ibu paling mengeluarkan biaya untuk beli rockwool, beli benih,
beli nutrisi aja. Selanjutnya bakal tidak membeli bahan-bahan kimia lagi, dan ini pun tidak banyak menggunakan banyak tenaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh menanyakan kepada saya langsung setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.